Shalom, salam damai, selamat petang, saudara-saudari yang terkasih. Selamat kita bertemu di dalam seminar Hidup Baru dalam Roh, anjuran Karis Malaysia di dalam versi bahasa Melayu. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar ini kita akan sama-sama mendengarkan ceramah yang bertajuk Penyembuhan Batin yang akan disampaikan oleh Brother Victor Nasir. Sebelum itu, saudara terkasih, kita akan sama-sama mengangkat pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh Brother Sylvester Michael, dan seterusnya doa pembukaan untuk masuk di dalam sesi ini akan dipimpin oleh Sis Helda George. Dan selepas saja sesi ceramah ini disampaikan, kita akan mengangkat satu lagu penutup, sekali lagi akan dipimpin oleh Brother Sylvester Michael. Oleh itu, saudara terkasih, mari kita persiapkan hati kita, diri kita, untuk mau masuk di dalam sesi ceramah ini dengan sama-sama kita mengangkat pujian dan penyembahan. Doa-doa kita kepada Tuhan, kita mengisikan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, agar kita dapat benar-benar mengerti, menghayati isi ceramah yang disampaikan sebentar nanti yang bertajuk penyembuhan batin. Nah, oleh itu terkasih, mari kita melangkah dan selamat mendengarkan, selamat merenungkan di dalam sesi ceramah ini, sesi penyembuhan batin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada saat ini saya mau ajak saudara-saudari untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang sungguh baik, dan Dia yang telah menebus kita. Dan saudara-saudari, mari kita masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan. Biarlah hati kita benar-benar menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara-saudari, kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah setiap yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita adalah umat Tuhan yang lebih dari pemenang, karena Tuhan adalah Raja kita. Dia sentiasa menyertai kita. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita adalah umat Allah yang sentiasa diberkati. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah wafat dan Dia telah bangkit. Kematiannya telah memulihkan kita, dengan darahnya Dia telah tebus kita. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang begitu besar di tengah-tengah kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mau masuk lebih dalam untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Pimpin kami ya Roh Kudus, ubah kami. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, Yesusku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, yalah, yes, yalah. Oh, yalah, 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 salah, ura, yalah, hinara, yalah, bayas, yalah. Oh, hallelujah. Shara yara lava ya shara yala, shara yara lava ya shara, shara yala, shara yara la yala, ura yara shara yala, ura ma shara yala, hallelujah. Ora shara yala yala yala, samara yara vasara yala ne, kunna yara shara yala yala ne, shara yala ne, ole yara ne, shara yala, ole shara, ole yala shara yala, hallelujah. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan syurga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini sekali lagi kami berkumpul di dalam Zoom secara online ini untuk meneruskan seminar hidup baru dalam Roh. Dan ya Bapa, terima kasih karena mengutus hamba-Mu Brother Victor Nasir yang akan Engkau guna pakai untuk menyampaikan sesi ini. Dan kami mohon juga kiranya ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu sepanjang sesi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau ikat, kami mau patah, kami mau hancurkan dan usir pergi segala kuasa-kuasa yang mengganggu pribadi kami dan juga talian internet kami. Dan pada saat ini biarlah kami izinkan Roh Kudus sebebas-bebasnya bekerja berkarya dalam pribadi kami semuanya. Dan saat ini kami serahkan tempat dan ruang ini serta hamba-Mu Brother Victor Nasir yang akan Kau gunakan untuk menyampaikan sabda dan firman-Mu ini ke dalam tangan kendalian. Kami sudah berdoa bersama dengan Bunda Maria. Kami minta semuanya ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkati kami Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam pertemuan, salam perkenalan. Ya, nama saya Victor Nasir dari Pondok Syafaat Profetik Malaysia. Di dalam sesi ini kita akan melihat tentang penyembuhan batin. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang penyembuhan batin, mari kita mulakan dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan.
Tahukah saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dari pihak surga, Allah mahu supaya setiap kita sebagai anak-anaknya, saya dan saudara, hidup dalam berkelimpahan atau hidup di dalam potensi yang maksimum dengan berkat-berkat yang besar dan karakter-karakter anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi realitinya kita tidak dapat mencapai potensi ini. Banyak orang termasuk saya dan saudara sepatutnya hidup hari ini jauh lebih hebat. Hari ini sepatutnya hidup kita jauh lebih diberkati. Hari ini hidup kita sebenarnya jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat. Tetapi semua ini seakan-akan terhalang atau ada sesuatu yang penghambat. Dan salah satu penghambatnya atau penghalang seseorang untuk mencapai potensi yang maksimum atau penghalang berkat itu adalah karena adanya luka batin atau jiwa yang terluka. Luka batin ini menyebabkan hidup kita banyak yang tidak beres. Hidup tidak ketentuan, malah tidak sedikit yang mengidap penyakit-penyakit ganjil, penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan oleh hospital. Salah satu cara iblis untuk mencuri berkat-berkat dan potensi di dalam kehidupan kita adalah melalui luka batin. Apa yang iblis mau curi? Seperti dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi. Iblis mau curi sukacita saya dan saudara. Iblis mau curi berkat kebahagiaan. Iblis mau curi berkat dalam rumah tangga, berkat kesehatan, berkat keuangan. Sebab iblis mau membunuh kehidupan kita secara rohani. Sehingga tujuan akhirnya adalah mau hidup kita binasa. Jika berkat keuangan dicuri daripada keluarga, percaya saya, bertengkar terus itu suami istri. Itulah permainan si iblis. Dan iblis itu kreatif dalam merencanakan tujuannya. Dan salah satu cara iblis adalah dengan meletakkan luka batin di dalam jiwa saya dan saudara. Jadi ayo saudara, mari kita bongkar permainan si licik ini. Mari kita bongkar telanjangkan permainan iblis ini pada sesi ini dan rebut kembali kemenangan yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Ayo mari rebut kembali semua berkat-berkat yang selama ini iblis sudah curi. Jangan lagi membiarkan hidup kita ditindas, dibelenggu atau diikat oleh iblis melalui senjata atau permainannya yang dinamakan luka batin. Amin. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam sesi ini kita akan melihat beberapa hal. Oke, hal yang pertama kita akan melihat apakah itu batin, apakah itu luka batin. Yang kedua, mungkin kita akan melihat apa akibat daripada luka batin ini. Yang ketiga adalah apakah antara penyebab luka batin. Yang keempat, bagaimana antara sikap jiwa yang terluka. Dan kelima, ini yang paling penting sekali adalah bagaimana untuk disembuhkan ataupun keluar daripada luka batin. Amin. Ayo bersemangat saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Oke, mari kita lihat dahulu. Apa itu luka batin? Apa itu batin? Batin itu adalah bercerita tentang jiwa, perasaan, dan pikiran. Luka batin itu adalah sesuatu peristiwa atau pengalaman yang sangat sakit, mendalam sekali sakit, dan menyedihkan sehingga melukai perasaan kita, jiwa kita, dan terus-menerus mengganggu pikiran kita. Jadi sekiranya salah satu daripada tiga ini mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki oleh hati, bermakna batin saudara dan saya itu sedang terluka. Luka batin ini dihadapi oleh setiap manusia, tetapi berbeda dari tahap keseriusannya. Sehingga luka batin yang tidak ditangani mengakibatkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itu membawa kepada kehidupan kita yang tidak teratur, malah membawa penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan, penyakit-penyakit ganjil. Oke saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat dahulu apakah akibat daripada luka batin ini. Akibat yang pertama adalah munculnya perasaan rendah diri pada seseorang. Tidak tahu kenapa saya rasa macam seolah-olah tidak layak sahaja. Sehingga apapun yang saya lakukan semuanya tidak menjadi. Saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan.
Mungkin ada keraguan, selalu ada ketakutan, takut terus, nggak tahu apa yang dia takut. Ada kebimbangan, bimbang terus, ya, dan selalu ada trauma, sehingga tidak dapat menikmati hidup berkat yang Tuhan sediakan. Dan mungkin juga selalu berpikiran negatif tentang diri sendiri. Belum coba, sudah berputus asa. Akibat luka batin yang kedua adalah adanya broken character, ataupun adanya sikap-sikap yang aneh, sikap-sikap yang ganjil, ataupun kepribadian yang tidak normal. Ada kepribadian yang rusak, tidak sama seperti orang yang normal. Ya, sikit-sikit tersinggung, sensitif sekali. Baru cakap sikit sudah merajuk, cakap sikit sudah merajuk. Sombongnya bukan main, sombong luar biasa. Ada iri hati, cepat putus asa, cepat kecewa, nakalnya luar biasa. Saudara, kalau anak-anak itu nakal yang biasa-biasa itu menghiburkan kita, sebab itu karakter anak yang kita mau. Tetapi kalau karakter anak itu nakalnya luar biasa, itu bukan menghibur lagi, tetapi itu menyusahkan orang tua, malah menyusahkan cikgu-cikgu di sekolah, menyusahkan orang sekeliling. Kemudian mungkin ada yang suka cari-cari perhatian, rambut dikasih kuning lah, dikasih merah lah, buat tato yang ganjil-ganjil lah, tato cicak lah, entah apa-apa, selalu buat sesuatu yang pelik, hanya tujuannya adalah untuk cari-cari perhatian orang lain. Kalau kita ada kecenderungan cari-cari perhatian orang lain, berhati-hatilah, mungkin ada luka yang belum ditangani atau belum disembuhkan. Oke, yang ketiga adalah jiwanya adalah jiwa pemberontak. Ada pemberontakan di dalam jiwanya. Orang yang ada pemberontakan dalam jiwanya tidak boleh taat di dalam komitmen. Sama ada di dalam pekerjaan, balik-balik tukar kerja, balik-balik tukar kerja. Biar gajinya tinggi tetapi berhenti juga kemudian cari kerja lain. Dalam masa sebulan mungkin 2-3 kali tukar kerja. Oke, mungkin dalam pelayanan. Dalam pelayanan biarpun dia sertai banyak pelayanan, tapi sekejap-sekejap keluar, sekejap-sekejap keluar. Dia tidak boleh berkomitmen untuk pelayanan itu. Ataupun mungkin di dalam perkawinan, ataupun di dalam perhubungan. Ada perselingkuhan, sekejap-sekejap tukar pasangan, sekejap-sekejap tukar pasangan, ditolak ataupun menolak. Mungkin dalam perkawinan, kawin cerai. Ada saja yang tidak beres dalam perkawinan itu. Sebab adanya pemberontakan dalam jiwa, dan pemberontakan ini membawa kepada tidak dapat taat di dalam suatu komitmen. Mungkin kadang-kadang kita rasa pelik juga, kenapa suami saya kasar betul, ya tidak sama macam orang lain. Ataupun mungkin istri kita ini kan sensitif betul, kita cakap sedikit pun merajuk, terus diam, 3 hari berkurung di bilik. Saya risau, persoalannya adalah masih ada luka yang belum disembuhkan tanpa kita sadari. Yang keempat adalah cenderung posesif, ataupun cenderung untuk ingin memiliki, cemburu yang melampau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, cemburu itu adalah baik, sebab itu adalah tanda sayang. Orang bilang kalau tidak cemburu itu tidak sayang. Cemburu itu baik jika kena pada tempat dan masa yang tepat, sebab dia melibatkan perasaan cinta sama seseorang. Tetapi jika cemburu itu berlebihan, itu adalah salah satu akibat daripada penyakit batin. Kalau cemburu terus, saya baru terbaca dalam surat Kabar ya, suami menikam istrinya sampai mati karena cemburu. Ada juga yang baru keluar dalam berita yang sedang beredar. Ada istri yang membunuh suaminya sebab dia nampak bergambar dengan perempuan lain. Rupanya dia tidak sadar bahwa gambar itu adalah dia sendiri waktu masih muda. Itu adalah simptom-simptom, itu adalah akibat daripada penyakit batin. Mungkin ada juga perasaan yang ingin memiliki semua, sehingga baginya kepemilikan ataupun memiliki itu adalah bahagian daripada harga diri. Pantang nampak jiran beli kereta baru, dia pun mau memiliki kereta baru. Dia mau yang lebih hebat, ataupun jiran beli perabot baru, dia pun udah banyak perabot baru yang lagi hebat. Ini terjadi karena adanya luka batin, sehingga selalu ada ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, iblis suka manusia punya luka batin supaya tidak masuk dalam potensi maksimum di dalam kehidupannya. Sebab tujuan iblis yang saya katakan tadi adalah seperti dalam firman tadi,
Iblis hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat seterusnya tahap-tahap di mana dan penyebab luka batin itu. Luka batin ini terjadi pada tahap-tahap tertentu di dalam kehidupan kita. Bermula daripada kandungan ibu sehinggalah dewasa. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tahap semasa di dalam kandungan ibu. Dari tahap kandungan ibu lagi, seseorang itu berpotensi untuk ada luka batin. Di sini adalah kelalaian ataupun kesalahan daripada orang tua itu sendiri, atau ketidaktahuan orang tua itu pada masa itu. Mari kita lihat dalam Yohanes 9 pasal 1 ayat Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 3. Semasa Yesus berjalan, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Diakah atau ibu bapaknya?" Yesus menjawab, "Orang ini buta bukan karena dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapaknya, tetapi kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya." Amin. Saudara, walaupun kebanyakan luka batin semasa masih dalam kandungan adalah kelalaian ibu bapa, walaupun kebanyakan luka batin yang terjadi karena kesalahan dan ketidaktahuan ibu bapa, tetapi Yesus memberitahu kepada kita melalui firman ini supaya jangan kita cari-cari kesalahan orang lain. Jangan salahkan ibu bapa. Jangan salahkan siapa, jangan cari siapa yang salah. Tetapi tugas kita adalah untuk mengampuni, sadari bahwa kita terluka, ampuni setiap yang bersalah, dan cari Kristus untuk dipulihkan. Setiap luka yang batin yang disembuhkan pasti akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Pada tahap dalam kandungan ini, kemungkinan kandungan itu ingin digugurkan. Mungkin disebabkan anak itu di luar nikah dan malu untuk berdepan dengan masyarakat, atau mungkin dihamili oleh kekasih kemudian ditinggalkan, kemudian dia mau menggugurkan anak itu, atau mungkin ibu bapak belum bersedia untuk ada anak-anak disebabkan mungkin terlampau sibuk dalam pekerjaan, atau masalah-masalah ekonomi yang menyebabkan tidak bersedia untuk ada anak pada masa itu. Tetapi akhirnya anak itu tidak jadi digugurkan dan anak itu lahir sebagai unwanted child, ataupun anak yang tertolak, yang tidak diingini. Jadi jika ada begini, ada penolakan ataupun ada rejection spirit, adanya rejection spirit yang tertanam dalam jiwa anak itu sejak dari dalam kandungan lagi. Atau mungkin pada masa itu ada ibu yang selalu dipukul oleh suaminya, dan karena ibu itu sakit hati dan tidak dapat membalas oleh suaminya, maka yang jadi mangsanya anak dalam kandungannya. Dia geram, dia sakit hati betul dengan suaminya, tetapi dia tidak dapat membalaskannya secara fisikal. Jadi anak yang di dalam perutnya yang jadi mangsa kegeramannya. Dipukul-pukulnya anak dalam kandungan itu. Padahal anak itu tidak salah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, psikologi ibu semasa mengandung, 9 bulan mengandung itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan batin anak di dalam kandungan itu. Penolakan yang terjadi semasa masih dalam kandungan buat seluruh tubuh dan jiwa anak itu tertolak. Dan simptom-simptom anak yang tertolak daripada kandungan ibunya lagi adalah, yang pertama, anak itu mungkin akan lahir secara perawatan ataupun tidak cukup bulan, ataupun anak itu lahir tetapi menangis terus. Saya pernah jumpa dengan case seperti ini ya. Anak itu menangis terus sampai dibawa balik ke hospital sudah cek tapi tidak sakit yang ditemukan, tapi anak itu menangis terus. Anak itu hanya berhenti menangis pada waktu dia tidur dalam 2-3 jam, kemudian menangis lagi. Kemungkinan juga anak itu lahir dengan penyakit ganjil, ataupun ada penyakit-penyakit kulit yang ganjil. Mungkin ada anak-anak yang lahir tidak normal,
atau macam-macam manifestasi yang negatif. Saya risau ini adalah disebabkan oleh penolakan-penolakan semasa dalam kandungan. Kemudian anak itu membesar sebagai anak yang nakal luar biasanya. Ada seorang bapak yang pernah datang kepada saya, dia cakap dengan saya begini. Dia bilang, "Brother, saya malu betul. Saya punya anak perempuan nakalnya luar biasa. Degil betul, tidak mau dengar cakap. Anak itu baru darjah 4, tetapi dalam sebulan kadang-kadang 3 kali pindah sekolah. Macam-macam kenakalan yang dia buat di sekolah, sehingga selalu dibuang sekolah, ataupun pihak sekolah sendiri yang menelepon ibu bapak supaya minta anak itu dipindahkan sekolah. Mereka tidak sanggup lagi menangani kenakalan anak ini. Ini anak-anak nakal yang luar biasa ini. Anak ini memang nakal sejak kecil, tetapi semakin besar juga kenakalannya. Jadi pada masa itu saya tanya dia, apakah anak ini ada perencanaan untuk mau anak ini digugurkan semasa masih dalam kandungan? Pertanyaan itu betul-betul bapak itu terkejut. Dia cakap, macam mana brother tahu? Sebab semasa dalam kandungan, bila istri saya pergi berurut, tukang urut katakan bahwa anak itu berada di luar rahim. Jadi dari itu kami berencana untuk menggugurkan kandungan ini. Tetapi bila dicek lanjut pergi hospital, rupanya anak itu berada dalam kandungan ibunya. Jadi tidak jadi digugurkan. Baru direncanakan untuk digugurkan, ada sudah penolakan yang terjadi dalam anak ini. Penolakan sudah terbentuk di dalam jiwa anak ini. Dan anak ini nanti akan membesar dengan hubungan yang sejuk dengan orang tua. Anak ini jadi anak yang dekil, suka melawan orang tua. Nakal betul, nakalnya luar biasa. Dan bila besar nanti, apa yang dia buat serba tidak menjadi. Saya temui satu case di mana ada seorang anak laki-laki yang umurnya sudah menjangkau 30 tahun, tetapi sekejap-sekejap pindah kerja, tidak boleh taat dalam komitmen. Di dalam perhubungan pula sekejap-sekejap putus cinta, sama ada dia menolak, tinggal bawa betunang, terus putus lagi. Dan begitulah yang terjadi terus-menerus. Bila saya telusuri, rupanya penolakan sudah bermula daripada kandungan lagi. Dan ada beberapa case lagi yang saya temui di dalam pelayanan luka batin dari kandungan ibu. Sudah ada penolakan. Ada juga ibu bapak yang terlalu mengharapkan anak perempuan. Belum lahir, sudah dibelikan semua pakaian-pakaian baby perempuan. Mainan-mainan anak perempuan. Sehingga sekali scan, rupanya anak itu adalah anak lelaki. Maka timbullah kekecewaan dan penolakan. Tunggu, anak itu lahir nanti akan membesar dengan sifat-sifat wanita atau sifat-sifat perempuan. Jadi pondan anak itu. Sebab penolakan daripada kandungan itu. Ataupun sebaliknya mungkin mengharapkan anak laki-laki, tetapi yang lahir itu anak perempuan. Anak itu akan membesar dengan jiwa laki-laki. Ataupun yang dunia katakan sebagai tomboy. Sebab jiwanya ada jiwa laki-laki. Jika ada case-case seperti ini, datang dan peluk anak itu dan sayangi anak itu. Ibu bapak harus minta maaf atas kelalaian dan terima dia seadanya. Dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tahap yang kedua adalah semasa masih bayi. Mungkin semasa bayi selalu ditinggalkan sebab kedua ibu bapaknya kerja. Mungkin diasuh oleh pembantu rumah, sehingga anak ini kurang dipeluk. Ataupun kurang dapat kasih sayang. Saya punya kawan yang karakter atau sifatnya ganas, ataupun kuat memberontak, pantang dicabar. Pada mulanya saya sangka itu adalah normal, tetapi dia katakan dia sendiri pun dia tidak suka dengan karakternya yang suka begaduh, suka pantang dicabar. Sekali bila saya telusuri, rupanya semasa mereka masih kecil, sering ditinggalkan di rumah bersama adik-adiknya yang berumur, dan pada masa itu berumur 3 hingga 5 tahun. Ibu bapaknya selalunya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di luar, sehingga mereka dikurung di dalam rumah dari pagi sampai ke petang, dikunci dari dalam rumah. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berkali-kali diperlakukan begitu. Hal ini membuat anak ini trauma dan jadi karakter yang memberontak. Dia membesar dengan karakter yang memberontak. Ada kebencian yang tertanam di dalam jiwanya kepada ibu bapaknya, sehingga hubungan mereka begitu sejuk dan saling tidak terbuka. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tahap yang ketiga pula adalah semasa dalam zaman kanak-kanak ataupun masa membesar.
Ada kalanya ada kekerasan, mungkin dalam keluarga itu ada kekerasan. Mungkin ibu bapak itu adalah untuk niatnya mau mengajar, tetapi diperlakukan dengan kasar sekali, dipukul atau ditendang. Saya mengenali ada seorang kawannya. Kami di kampung dulu, dia diikat kakinya, kemudian digantung secara terbalik di atas pokok mangga, dan pokok mangga itu banyak semut merah yang menggigit. Dan dia digantung, dibiarkan daripada petang sampai besok paginya. Anak ini membesar dengan jiwa yang memberontak. Ada saja benda yang tidak beres di dalam kehidupannya. Atau mungkin di sekolah sering diejek, dipermalukan, ditolak oleh kawan-kawan. Mungkin bentuk badan yang besar. Kadang-kadang di sekolah tuh kan, bila kawan kita itu gemuk ataupun besar, kawan-kawan itu kan kreatif dalam ejekan-ejekan yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang dia bilang, "Woi gajah besar, sini kau." Bikin sakit hati. Kadang-kadang, "Woi babi gemuk." Ataupun, "Woi Doraemon gulat." Ada sahaja ejekan-ejekan yang membuat rasa seseorang itu terhina. Dan penghinaan-penghinaan ini terus-menerus sehingga dia tidak mau lagi ke sekolah sebab dia trauma. Dan ini membentuk goresan-goresan atau kelukaan dan kebencian dalam hati yang sangat dalam sekali. Atau mungkin di rumah ibu bapak sering banding-bandingkan dia dengan adik-beradik yang lain. Diperlakukan tidak adil. Yang lain dilayan dengan bagus tapi dia tidak. Ada sahaja kesalahan di depan bapaknya. Mungkin sering diejek oleh adik-beradik juga. Kadang-kadang ibu bapaknya membandingkan, kau ini, kau tengok adik-adik kau tengok abang-abang kau, semuanya tinggi-tinggi, semuanya pintar-pintar belajar. Tapi kau ini sudahlah bodoh, pendek lagi, bikin malu keluarga saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itu akan membentuk sesuatu luka yang dalam di dalam hati anak itu. Ataupun dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Nah, kau tengok anak si Anu tuh di rumah sebelah. Dia punya keputusan semua 8E. Ya kau punya apa? Semua gagal. Bodoh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perkataan yang keluar daripada mulut orang tua sebenarnya itu adalah doa untuk anak itu. Kalau kita panggil anak kita bodoh, jangan heran jika anak itu nanti betul-betul jadi bodoh. Sebab itu adalah doa kita. Kadang-kadang kita panggil anak babi, anak bodoh. Kalau ada perkataan-perkataan begitu, cabut di dalam nama Tuhan Yesus supaya tidak menjadi kepada anak itu. Ada juga ibu yang terlampau marah sama anaknya sampai dia katakan begini, "Kalau saya tahu kau ini bodoh begini, bagus saya tidak kasih beranak kau. Baguslah kau tidak lahir daripada begini bodoh." Saudara, cabut perkataan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu akan meninggalkan luka dan goresan yang dalam anak itu. Sehingga anak itu ada perasaan yang tidak dihargai. Dalam jiwanya sudah terbentuk goresan-goresan luka yang sangat dalam. Saya ada temui orang yang diperlakukan seperti ini. Diejek terus oleh kawan-kawan semasa waktu kecil di sekolah. Dia simpan luka itu dalam hati. Dan saat dewasanya, dia mengalami depresi. Dia mengalami beberapa penyakit yang kronik. Malah sehingga dia di tahap halusinasi yang boleh nampak benda-benda halus. Coba bayangkan berapa lama sudah dia terikat, terbelenggu oleh luka batin yang sudah mendarah daging dalam jiwanya. Tahap yang keempat adalah pada tahap remaja ataupun awal dewasa. Di sini Ramayana sudah masuk ke dalam awal percintaan. Mungkin cinta pertama, syoknya bercinta, tiba-tiba ditolak pula, tiba-tiba diputus pula. Saya percaya ramai di antara kita pernah diputuskan cinta. Sudahlah diputuskan, dihina pula, diejek lagi, dipermalukan lagi. Ada saja alasan kalau mau putus. Kau tahu kamu tuh tidak layak bagi saya. Sudahlah bodoh, kau cari orang lain lah, sakit sekali. Sudahlah diputus, dihina. Ada lagi yang, kau tahukah, tujuan saya sama-sama kau sebab saya rasa kasihan sejak itu. Siapa juga sama kau. Coba kau cermin muka kau tuh, muka macam monyet. Sekali di dalam hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap perpisahan, sama ada perpisahan percintaan ataupun kekasih, ada cerita luka di sebaliknya. Begitu juga dengan perkawinan, setiap perceraian ada cerita luka di sebaliknya.
Jadi saya ajak istri-istri ataupun suami-suami, jaga komitmen di dalam rumah tangga. Jangan ada penceraian, sebab setiap penceraian itu ada luka di sebaliknya. Jangan pandang ringan dengan orang yang putus cinta ini, sebab tidak sedikit yang bunuh diri hanya karena patah hati. Ada juga yang mungkin yang pernah dirogol di zaman remajanya, ada yang pernah dirogol oleh paciknya, atau pernah dirogol oleh sepupunya, atau orang-orang yang rapat dengan dia yang sepatutnya diharapkan untuk melindungi dia, malah mereka pula yang memperlakukan dia dengan tidak wajar secara seksual. Itu sakit sekali, membekas dalam hati. Mungkin juga ada trauma dari perasaan bersalah dari melakukan pengguguran bayi, sehingga sentiasa dibayangi dan dikejar terus oleh dosa-dosa tersebut. Pengguguran ini mungkin disebabkan dipaksa oleh kekasih untuk gugurkan kandungan. Mungkin ada juga yang dihamili oleh kekasih dan ditinggalkan sendiri. Pada masa berkasih-kasihan, wah janjinya manis sekali. Janjinya kan setinggi gunung Kinabalu. Sekali kekasihnya bunse, sekali kekasihnya mengembung perutnya, di situ sudah ada alasan-alasan untuk meninggalkan. Dan disinilah luka itu terbentuk oleh kekasih yang ditinggalkan karena hamil. Dia terpaksa berhadapan dengan itu sendirian. Dan satu-satunya cara adalah menggugurkan kandungan itu. Semua ini adalah mendatangkan goresan-goresan luka yang dalam di dalam jiwa. Ada juga perempuan yang dikecewakan oleh lelaki terus-menerus sehingga hilang kepercayaan dengan lelaki. Asal dia nampak lelaki, dia trauma melihat lelaki. Sampai dia katakan, semua lelaki itu sama sahaja. Benci betul setting. Tidak pernah memahami hati perempuan. Cuma perempuan yang mengerti, yang memahami hati perempuan. Maka dia cari kekasih perempuan dan disitulah jadilah lesbian. Kebanyakan yang jadi lesbian adalah wanita-wanita yang dikecewakan oleh lelaki-lelaki. Lelaki juga begitu, karena sering dipermainkan oleh perempuan, karena sering diputusin oleh perempuan, sampai dia tidak percaya lagi pada perempuan. Asal dia nampak perempuan, dia trauma, banyak kekecewaan. Dan dia katakan, hanya laki-laki yang mengerti perasaan dan hati laki-laki. Dan jadi laki yang gay, sebab mencari kekasih sesama lelaki. Sebab luka batin sudah mendarah daging di dalam jiwanya. Luka batin ini tidak dosa, bukan dosa, tetapi kesan akibatnya adalah membawa dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ataupun adanya patah hati dan trauma. Saya teringat ada seorang wanita yang sudah bertunang dan hampir kawin. Kan jemputan sudah ditempah. Mereka sudah merancang perkawinan itu. Segala persiapan sudah dibuat. Tetapi saat akhir si lelaki putuskan dan hilangkan diri, tiada berita. Wanita ini sangat tertekan, dia trauma, dia malu, di mana mau letak muka. Sangat sakit, apa yang mau bagi tahu dengan keluarga. Dia ambil jalan singkat. Karena kesakitannya itu, jalan singkatnya adalah dia minum racun, bunuh diri. Tahap yang kelima, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, adalah ketika sudah berada di dalam rumah tangga. Mungkin luka dari pasangan yang selingkuh dan hilang kepercayaan antara satu sama lain. Kelukaan ini membawa kecenderungan untuk saling membalaskan apa yang dibuat oleh pasangannya. Ada case di mana seorang wanita mengedap kisah hati pada tahap 4 pada umumnya 50-an. Tetapi sekali kita telusuri, rupanya dia menyimpan luka waktu pasangan ini masih muda. Waktu awal perkawinan, suaminya itu pernah mendoakan dia pernah selingkuh. Dan kesalahan itu dia simpan selama berpuluh-puluh tahun sehingga membuahkan buah. Penyakit batin itu berbuah hinggalah berakar menjadi penyakit yang tidak tersembuhkan. Ada suami juga yang dilukai oleh istri. Kadang-kadang istri suka mempermalukan di depan umum. Suami apa itu? Laki apa itu? Tidak guna, gaji pun kecil. Bagus lagi laki si anu. Dibanding-bandingkan terus. Sehingga membentuk luka di dalam lelaki itu. Ada istri-istri juga yang terluka disebabkan suami selalu mempermalukan ataupun membanding-bandingkan dia dengan istri orang lain. Ada istri pun tidak pandai masak. Macam mamanya juga tidak pandai masak. Saya kenal bahwa mamanya itu tidak pandai masak. Mungkin nenek moyang dia pun tidak pandai masak tuh.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pasal masak saja pun dibawa sampai ke keturunan. Kalau ini yang berlaku, jangan heran jika rumah tangga itu bertengkar terus. Semua ini boleh membentuk luka batin yang dalam. Ada istri yang disakiti terus-menerus oleh suaminya sehingga dirawat di psikiatrik. Ayo suami-suami, ayo istri-istri. Suami-suami, mari sayangi istri kita dan lindungi sebagaimana kaum yang lemah. Istri-istri, mari hormati suamimu supaya jangan mempermalukan dia di depanmu. Mungkin ada juga yang disakiti terus-menerus, bermula daripada zaman kanak-kanaknya sehinggalah dewasa, yang pada mulanya tidak begitu sakit, tetapi bila disimpan sikit-sikit, kalau disimpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit itu oke. Tetapi ini simpan sikit-sikit, luka batin ini simpan sikit-sikit, lama-lama jadi penyakit. Dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Oke, mari kita lihat sikap jiwa atau batin yang terluka. Sikap jiwa atau batin yang terluka, yang pertama adalah cenderung tertutup. Dia suka berrahasia, dia simpan sendiri, dia pandai memendam rasa dia malu, tetapi suka cari kesalahan orang lain. Dia memendam sendiri tapi suka mengkritik, dan semua kritikan yang negatif dan yang menjatuhkan orang lain. Tetapi saat orang lain kritik dia, awas, meletup tuh. Yang kedua adalah ada sikap tempelik. Sikap yang pelik, apa yang saya katakan sebelum ini adalah adanya broken character kepada anak itu. Buat tato yang pelik-pelik, pakai baju terbuka sana terbuka sini, terbuka kiri terbuka kanan, atas bawah terbuka. Suka buat sesuatu yang tidak normal, dan semua ini dia buat tujuannya adalah untuk cari-cari perhatian anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hati-hati dengan mulut orang yang terluka, sebab mulutnya itu jahat, mulutnya itu kasar, mulutnya itu suka mengumpat, suka menjatuhkan orang lain. Ada mulut yang asal bercakap saja bikin orang gerigitan, bikin orang sakit hati. Kalau kita sadar ada mulut kita begitu, hati-hati, mungkin ada luka yang belum tersembuhkan. Orang yang ada luka batin juga susah jaga komitmen. Seperti yang saya katakan tadi, biar komitmen di dalam kerja, tukar-tukar kerja, komitmen di dalam pelayanan, tidak boleh komit dalam pelayanan, maupun komitmen di dalam perkawinan. Orang yang ada luka batin ini selalu angin-anginan ataupun moody, emosinya tidak stabil, dan jika ini tidak ditangani, boleh membawa kepada penyakit yang lebih serius, yang hospital kenal itu sebagai bipolar disorder. Penyakit bipolar disorder. Orang-orang normal boleh mengawal emosi, tetapi orang yang ada penyakit bipolar disorder ini adalah emosi yang mengawal dia. Sekejap-sekejap gembira, sekejap-sekejap marah, tidak lama sedih, tidak tahu kenapa itu berlaku, sebab emosi yang mengawal dia. Ini yang dinamakan angin-anginan. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jika ada simptom-simptom ini, jika saudara dan saudari mengalami tahap-tahap penyebab luka batin, ataupun ada yang belum disadari, ataupun saudara-saudari sudah sadar ada luka batin, berita baiknya hari ini saya mau katakan bahwa Yesus ada di sini, ada dalam sesi ini. Jika kita datang kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus akan sembuhkan, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tetapi terlebih dahulu ada beberapa langkah yang harus kita ambil di pihak kita sebelum Yesus menyempurnakan penyembuhan ini. Yang pertama, jika mau sembuh adalah sadari bahwa kita ada luka batin. Sadari ini penting, sadari dahulu. Kalau saya lihat bapak saya, kalau saya lihat emak saya, kalau saya lihat si Anu, saya benci betul. Kalau saya lihat lelaki, saya benci betul. Kalau saya lihat perempuan, benci sekali. Kalau saya lihat kereta itu, benci sekali. Ada trauma. Kalau saya lihat pelayanan, saya tidak semangat. Jangan salahkan orang lain dulu. Jangan salahkan ibu bapak dulu. Mungkin persoalan dia adalah masih ada luka batin yang belum disembuhkan. Dan sadari bahwa tiada orang yang boleh sembuh jika tidak mau sadar bahwa dia ada luka. Jadi perkara pertama adalah sadari dulu bahwa kita sakit. Kita ada luka batin. Sebab kalau kita sadar kita sakit, hanya orang sakit yang akan mendapatkan rawatan di hospital. Begitu juga dengan luka batin. Hanya orang yang sadar adanya luka batin baru boleh datang kepada Yesus
untuk minta penyembuhan. Jika ada simptom-simptom yang saya katakan semua tadi, datanglah kepada Yesus. Yang pertama, sadari dahulu. Yang kedua adalah bangkit dan keluarlah daripada luka batin ini. Jangan sembunyikan luka batin, sebab jika tidak ditangani akan membawa akibat yang lebih teruk. Boleh menghancurkan hidup saudara. Yang ketiga adalah harus lepaskan pengampunan. Inilah satu-satunya kunci kepada kesembuhan penyakit batin itu. Berdamai dengan orang lain dan berdamai juga dengan diri sendiri. Sesakit apapun hati, sedalam manapun luka, seteruk manapun penghinaan yang pernah kita alami, kita harus melepaskan pengampunan. Kunci pengampunan, kunci bagi kesembuhan adalah pengampunan. Bukan karena orang itu layak untuk diampuni, tetapi kita layak untuk disembuh dan kita layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Selagi tidak ada pengampunan, luka tidak pernah akan sembuh. Karakter kita tidak pernah akan beres. Hidup kita tidak akan beres. Hidup kita tidak akan dipulihkan. Saudara mau didoakan dari hamba Tuhan manapun, biar 10 kali ditumpangkan tangan didoakan, biar sampai tinggal sedikit ini rambut, sebab selalu ditumpangkan tangan. Selagi tidak pengampunan, luka itu tetap ada di sana. Tetapi jika saya dan saudara menemukan pengampunan, jika saya dan saudara melepaskan pengampunan dalam Kristus, pasti Tuhan akan sempurnakan kesembuhan sama ada serta-merta ataupun bertahap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ampuni setiap orang yang bersalah dan ampuni dan berdamai dengan dirimu sendiri. Bagi setiap perbuatan dan kelelahan dalam hidup kita, jangan ada perasaan bersalah. Setiap pengampunan ada belenggu yang terlepas dan buat hati kita dihidupkan kembali. Dan yang keempat adalah sadari bahwa hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Hidup saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita diciptakan seturut gambaran dan rupa Tuhan. Itu Alkitab katakan. Jadi maksudnya kita berharga sebab kita ini gambarnya Tuhan. Kita berharga untuk menjadi berkat dan saksi Tuhan. Saya dan saudara diciptakan untuk mencela indah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa 4 kunci penyembuhan adalah sadari bahwa kita ada luka batin. Kedua, bangkit dan keluarlah daripada luka batin ini. Ketiga adalah harus lepaskan pengampunan. Dan keempat, sadari bahwa hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Akhir kata saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, luka batin yang tidak diatasi akan digunakan iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan sehingga hidup kita hancur. Tetapi luka batin yang telah disembuhkan dalam Kristus akan dipakai Yesus untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, terima kasih karena mendengar, dan mari kita ambil langkah ini. Perbuatan-perbuatan iblis, permainan iblis dalam luka batin ini sudah kita telanjangkan. Tinggal menunggu lagi langkah seterusnya daripada kita untuk mau keluar daripada luka batin ini disembuhkan. Dan kalau kita keluar dan disembuhkan daripada luka batin ini, saya ucapkan selamat datang ke dalam kehidupan potensi Tuhan yang maksimum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Amin. Sungguh besar berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Dan selayaknya Engkaulah yang kami puji dan kami sembah setiap waktu. Terima kasih berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus.